Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Syifah dengan nomor NIM 21033152. Saya dari program studi Pendidikan Fisika. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar kewirausahaan, yaitu mengenai business plan, di mana ini saya membuat suatu usaha, yaitu usahanya Rujak Mani Mani Padeh. Sebelumnya, visi dan misi saya membuat suatu usaha ini yaitu pertama, visi, yaitu menciptakan dan menghasilkan jenis produk makanan khas Indonesia yang nikmat, menyehatkan, dan digemari banyak masyarakat. Dan selanjutnya misi saya, yang pertama menciptakan suatu produk makanan yang nikmat dan menyehatkan dengan kualitas yang baik dan unggul. Yang kedua, mengenalkan makanan kreasi yang baru ke lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini pertama yang saya lakukan yaitu membuat suatu bisnis model kanvasnya. Nah, teman-teman bisa lihat sebuah bisnis model kanvas yang sudah saya rancang. Yang di sini ada partner network, key activities, key resource, offer, customer relationship, customer segments, structure, distribution, reference streams. Nah, inilah model kanvas yang sudah saya rancang untuk suatu usaha saya ini. Selanjutnya, untuk profil usaha, di sini untuk nama usahanya yaitu Rujak Mani Mani Padeh, dan jenis usahanya itu di mana Rujak Mani Mani Padeh ini saya bikin bervariasi levelnya, yaitu levelnya itu level pedasnya ya. Yang pertama ada level 1, level 2, level 3. Dan di sini juga saya mengkreasikan toppingannya, di mana toppingnya itu ada es krim. Selanjutnya untuk nama produk jasa, sini ada nama produk jasa saya yaitu Rujak Mani Mani Padeh dengan aneka buah yang segar. Alamat usaha yang saya bikin yaitu Benteng, Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk identitas pemiliknya, nama yaitu Huda Syifah, alamat Kotorapa, Jurong Baso, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Nomor HP yaitu 089534244691. Untuk email yaitu hudasyifah2002@gmail.com. No KTP 1306084607020001. Selanjutnya kita membahas mengenai proses produksinya. Nah, sebelumnya yang pertama ada peralatannya. Nah, untuk peralatannya tentunya pastinya ada ulekan, sendok, kotak kecil-kecil, terus mangkok kecil, terus ada piring, pisau, panci, peraut, kotak styrofoam, buku dan alat tulis, dan selanjutnya ada sendok serta garpu. Nah, selanjutnya masih dengan proses produksi. Yang pertama kita akan bahas tentang bahan sambal kacangnya. Setelah itu ada buah pelengkapnya. Nah, untuk bahan sambal kacangnya yang pertama ini untuk kira-kira 2 porsi ya. Jadi yang pertama ada 200 gram kacang tanah kulit goreng. Habis itu ada cabai rawit merah. Dan setelah itu ada 1 sendok teh terasi, 150 gram gula merah, 1/2 sendok teh asam jawa dengan 3 sendok makan air. Dan yang terakhir ada 150 gram nanas potong. Dan secukupnya garam. Untuk buah pelengkapnya kita tambah 1 buah mangga muda, sebuah kedondong, buah mengkuang, 1/4 buah pepaya, 1 buah nanas, 10 buah jambu air merah, 1 buah belimbing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang mengenai langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membuat rujak ini, tentunya ulek cabai rawit merahnya terlebih dahulu, terus terasi, garam, gula merah, dan air asam jawa.
Selanjutnya masukkan kacang, ulek rata lagi. Nah, tambahkan nanas, ulek rata lagi, dan jangan terlalu hancur nanasnya. Potong aneka buah yang telah disiapkan, sajikan irisan dan potongan buah-buahan dengan siraman sambal kacang. Lanjut ke layout usaha. Nah, di sini saya sudah merancang untuk tempat usahanya, di mana di sini ada tempat tunggu pembeli yang mau bawa pulang atau pembelian online gitu. Nah, di sini ada tempat makan yang mau makan di tempat. Di sini ada bagian kasir sama tempat pemesanan juga. Nah, di sini ada WC wanita, WC pria. Nah, di sini tempat pencucian, dibaratkan di dapur ini tempat pencuciannya, tempat pencucian buah dan alat-alat yang kotor. Terus di sini tempat dapurnya lah ibaratnya ya, tempat pembuatan rujak. Lanjut ke analisis biaya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah analisis biayanya, di mana di sini saya perkirakan berbagai macam buah dengan yaitu 7 variasi kurang lebih. Nah, ini maksudnya harga di sini saya totalin aja yaitu 800.000 dan total harganya juga 800.000. Terus mangkoknya jumlahnya 8, harga satunya 50.000. Nah, jadinya 400.000 totalnya. Dan di sini kotak styrofoam di sini saya ambil jumlahnya 5. Harga satunya 17 dan totalnya 17. Nah, sendok, biaya pembuatan dan pemasangan nama, terus baskom dan keranjang. Nah, total biaya investasinya yaitu 2.032.000. Nah, untuk gaji karyawannya di sini saya udah tertera di bawah ini per bulan dan ini per tahun. Dan total biaya tetapnya 16.040.000. Lanjut kita ke analisis biaya. Nah, dari analisis biaya ini ketika saya menghitungnya, di mana investasi sebesar 2.032.000 dan modal kerja sebesar 1.350.000, terus ada biaya operasional 1.475.000, total modal awal jadinya totalnya itu 4.857.000. Nah, sebelumnya perkiraan saya, dana yang saya butuhkan untuk menjalankan usaha ini kurang lebih 5 juta. Dengan lama pengambilan modal itu kira-kira 3 bulan. Berdasarkan analisis BEP, nah, penjualan 1 bulan yaitu kurang lebih 2 juta. Terus perkiraan pendapat per hari adalah terjualnya 30 porsi rujak dengan harga 1 porsi itu 13.000. Nah, menghasilkan pendapat 30 dikali 13.000 totalnya itu 390.000. Dan perkiraan per bulan jadinya menghasilkan 30 dikali 390.000. Nah, itu akan mendapatkan hasil 11.700.000. Nah, itu kalau terjual 30 porsi per hari. Nah, setelah itu berarti saya menghasilkan keuntungan kotor dalam 1 bulan adalah 10% dikali dengan perkiraan per bulan yang saya kirakan tadi yaitu 11.700.000. Jadi hasilnya itu yaitu 1.170.000. Nah, itu adalah keuntungan kotor saya. Biaya analisis BEP dan payback periode pendapat yaitu kita cari dengan biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, maka 11.700.000 dikurang dengan 1.350 ditambah 1.475. Nah, hasilnya yaitu 875.000. Berarti perhitungan BEP saya menghasilkan bahwa titik balik modal adalah 8.875.000. Ini berarti selama 1 bulan jika pendapatan yang diperoleh adalah 8.875.000. Nah, perhitungan BEP kita hitung BEP-nya berarti total biaya dibagi dengan harga jual, maka 2.032.000 kita bagi dengan 13.000 yaitu 156 porsi. Nah, jadi rujak buah yang harus terjual sebanyak 156
56 porsi dalam 1 bulan. Itu adalah hasil dari perhitungan BEP-nya. Agar BEP tercapai dalam sehari, jadi kita harus penjualan kita dalam sehari itu harus 19 porsi dari 30 porsi tadi. Itu agar kita tuh mendapatkan untung. Berarti dari 30 porsi, perkiraan saya 30 porsi tentang terjualnya rujak ini dalam sehari, maka minimalnya kita harus bisa dimana rujak ini harus terjual 19 porsi dalam seharinya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.